Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ightanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghuka qabla saqamik, wa faraghuka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah dengan puji syukur, ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan kita dari rumah ke tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Semoga ibadah kita yang lalu, saat ini maupun yang akan datang, semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kayaknya baru kemarin kita ada di media sosial bahwa kita baru bertemu yang namanya tahun baru 2021. Tapi ternyata sekarang sudah 2 bulan lebih kita tinggalkan, yaitu sudah 2 bulan lebih. Dan saat ini pun bertepatan dengan 21 Rajab 1442. Yang kemarin rasanya Ramadan baru kemarin, ini sudah mau kita hadapin lagi. Kita 40 hari lagi akan bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Waktu begitu berlalu sangat cepat, tidak terasa. Bahkan orang yang merantau dari jauh sana kayaknya baru kemarin tinggal di Bandung, ternyata sudah puluhan tahun tinggal di Bandung. Untuk itu kita selalu introspeksi diri, bagaimana waktu-waktu yang telah kita lalui ini dipergunakan untuk apa selama kita hidup ini. Kalau kita sebagai orang tua yang usianya saat ini sudah mencapai 40 tahun, berarti sudah separuh perjalanan hidup kita ini kita lalui. Dalam satu riwayat Rasulullah menyampaikan bahwa umur umatku 60 sampai 70 tahun. Kalau saat ini umur kita udah 40, ada yang 50, 60, bahkan 70. Berarti kita sebentar lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umurnya ada yang lebih dari 70 tahun, 80, 90, 100, bahkan 100 lebih, kita lihat mereka ini sudah ripuh, sudah lelah, sudah jompo,
Bahkan mereka perlu makan disuapin, perlu ke air kudu diangkat dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu introspeksi diri bahwa waktu yang kita lalui ini betul-betul harus bagaimana kita selalu muhasabah. Banyak dipakai untuk apa? Semoga perjalanan hidup kita ini selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah saya sampaikan mukadimah di awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185 yang saya tadi bacakan, kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdayakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur, tidak mengenal yang namanya sehat maupun sakit. Apalagi tadi sudah sampaikan bahwa umur umat Nabi itu 60-70. Kalau kita sudah melampaui 70 tahun masih belum ingat pada Allah Subhanahu wa taala, masih belum mencari ridho Allah, belum mendekatkan diri pada Allah, sungguhlah keterlaluan. Nah, kalau yang masih muda mungkin berpikirnya masih jauh mati. Padahal mati tidak mengenal muda. Mati tidak mengenal yang namanya orang sakit. Banyak orang yang sakit bertahun-tahun tidak mati. Tapi orang yang sehat, jak-jak waringkas, baru selesai olahraga, baru bersepedahan, baru badminton, mereka tahu-tahu mati. Atau kita yang di perjalanan yang tadinya sehat, mau bepergian silaturahmi, di jalan tabrakan, mati. Kita tidak tahu kapan kita mati. Yang jelas mati tidak bisa dibeli. Sekaya apapun, kalau mati sudah datang tidak bisa dibeli. Ketentuan Allah dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mati tidak dirahasiakan oleh Allah, tentunya orang banyak di masjid ini, wah karena saya matinya 3 hari lagi, masjid penuh. Masjid penuh, ibadah penuh, sholat penuh, karena tahu matinya 3 hari lagi, matinya sebulan lagi. Maka dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dengan menyikapi bahwa kita semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya sampaikan pula bahwa kita harus menjaga atau waktu kita, masa kita sebelum, yaitu 5 waktu sebelum datang yang 5 waktu. Ini penting karena semua kita lalui ini yang 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu. Sudah saya sampaikan tadi di mukadimah. Yang pertama, sababaka qabla haramik, yaitu jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Dikala kita muda, yang namanya orang muda ini pasti di situ terbayang energik, punya cita-cita tinggi, kemampuan tinggi, langkahnya panjang. Maka seandainya waktu muda kita itu dipergunakan untuk kebaikan, mencari ridho Allah, sungguhlah sangat beruntung. Sehingga dikala tua, apa-apa yang telah kita kerjakan itu selalu untuk introspeksi, sehingga saat menghadap Allah Subhanahu wa taala kita merasa tenang. Kita merasa senang akan berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dikala kita digunakan waktu mudanya untuk yang tidak baik, marilah kita saat ini yang mendengarkan ceramah atau khutbah ini, kita bersama-sama. Kalau yang sudah tua, seandainya dulu amalan kita tidak baik dan kita menjadi baik, semoga Allah menjadikan penebus dosa-dosa kita di masa muda dulu. Saat ini bisa kita perbaikin, masih ada umur beberapa waktu untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya,
Wa sihataka qabla saqamik. Sehatmu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Sehat, orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Banyak juga mereka menggunakan kesehatan ini untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang orang-orang berpikir sakit itu untuk orang lain saja. Sebagaimana saat ini yang namanya corona, COVID-19. Orang mengatakan, wah ini cuma main-mainan saja. Ini ya menyepelekan bahwa seolah-olah penyakit ini hanya main-mainan, menganggap bahwa itu adalah suatu bisnis dan sebagainya. Ini benar, bahwa penyakit ini benar ada. Jangan menganggap remeh penyakit ini. Karena saya pribadi, juga teman-teman yang pernah sembuh dari corona, pernah merasakan baginya sakitnya dari yang namanya terjangkit corona. Bagaimana susahnya kita mau bernafas, Pak. Bagaimana susahnya kita tidak ada keinginan makan. Bagaimana panasnya selalu tinggi. Ini dirasakan oleh orang-orang, bahkan insya Allah meskipun saya waktu itu di swab negatif, tapi itu gejala itu ada pada diri saya. Dan persis orang yang telah sembuh dari corona, mereka bercerita dan sama persis apa yang saya alami. Untuk membaca surat Al-Kafirun saja, Pak, susah, Pak. Saking sesak nafas. Maka untuk itu jangan anggap remeh penyakit ini. Kita harus yakin, maka diantaranya kita jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ini adalah salah satu kita bagaimana tawakal pada Allah. Semoga dengan cara ini Allah menjauhkan kita dari penyakit. Jangan merasa kita itu sombong lah. Penyakit corona ini seperti kesandung, Pak. Mungkin saat ini orang yang lewat di jalan itu ada 1000 orang, tapi yang kesandung 1 atau 2 orang. Seperti itulah. Maka waktu kita sehat, maka gunakanlah untuk beribadah pada Allah. Seandainya saat ini sampai kita tua selama ini dipakai ibadah pada Allah, alhamdulillah. Seterusnya kita perbaikin. Yang belum, seandainya kemarin masih melupakan Allah, marilah kita mulai dari saat ini. Sehingga kapanpun kita dijemput oleh Allah, kita telah siap bahwa kita selalu dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu waginaka qabla faqrik. Masa tuamu sebelum fakir. Kekayaan diberikan oleh Allah, mungkin tidak semuanya diberikan oleh Allah. Akan tapi ada masanya bahwa kekayaan itu bisa jadi hilang dari diri kita. Mungkin kita punya jabatan, kedudukan, tanah luas dan lain sebagainya. Bisa jadi apa-apa yang diberikan Allah itu sekejap mata bisa hilang. Kena banjir, kena musibah dan lain sebagainya. Maka di saat kita Allah berikan kekayaan, kemampuan, bantulah fakir miskin, bantulah untuk keperluan amal-amal kebaikan, bangun jalan untuk masjid. Apapun yang akan menjadikan jariah kita di saat kita meninggal nanti menjadi amal yang mengalir, sehingga apapun amalan-amalan kita dari harta kita itu selalu mengalir meskipun kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Yang selanjutnya, wa faraghuka qabla suglika. Masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Kaum muslimin dan bagi Allah, mungkin dulu bapak-bapak yang di sini sibuk saat masih jadi pejabat, ada yang sudah pensiun. Sebelum pensiun mungkin bapak-bapak di sana sangat sibuk menggunakan waktunya. Tapi ada pula dari orang-orang yang luang waktunya banyak. Banyak yang sibuk tapi tetap taat, tapi ada juga yang waktunya banyak luang, mereka tidak mau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya ibadah, mereka tetap nongkrong, tetap cari-cari waktu hanya untuk berhibur saja. Maka pada saat ini marilah kita gunakan waktu-waktu luang kita cari ridho Allah. Cari untuk mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum matimu. Tadi dari awal sampai akhir bahwa kita itu gunakan, karena semua kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung, kata Allah tadi di dalam mukadimah, bagi orang-orang yang dijauhkan dari api neraka
dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang beruntung. Semoga kita dimasukkan tergolong dari orang-orang yang beruntung. Apalagi saat ini masih di bulan Rajab, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Keberkahan adalah ma yazidhu fi khair, apa-apa yang menambah kita berbuat baik. Semoga kita bisa bertemu bulan Ramadan sehingga amalan-amalan kita menjadikan penebus dan kita bisa menjadi orang-orang yang bersih suci sebagaimana saat lahir dari kandungan ibu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma hata bi ilmuk wa khata bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wardu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.